Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Awaliyah AG. Di sini saya akan membahas mengenai SOL. Nah, apa sih SOL itu? Nah, SOL didefinisikan sebagai desakan antara ruangan di dalam otak yang disebabkan karena adanya peningkatan volume di dalam intrakranial, yang dalamnya terdapat jaringan otak, darah, dan cairan cerebrospinal. SOL juga didefinisikan sebagai lesi fisik substansial seperti neoplasma, perdarahan, atau granuloma yang menempati ruangan di dalam otak. Nah, selanjutnya ada penyebab dari SOL. Nah, SOL di dalam otak dapat disebabkan oleh berbagai kondisi. Nah, yang pertama itu tumor otak. Ini adalah penyebab paling umum dari SOL di otak. Tumor otak dapat bersifat baik seperti meningioma yang berasal dari selaput pelindung otak, atau ganas seperti glioma yang berasal dari sel-sel glial di otak. Nah, yang kedua, abses otak. Ini adalah infeksi yang terjadi di dalam otak dan dapat menghasilkan massa atau lesi yang mengisi ruangan. Abses otak biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur. Nah, yang ketiga yaitu hematoma. Nah, hematoma adalah perdarahan yang terjadi di dalam otak, seringkali akibat cedera kepala atau perdarahan spontan. Hematoma dapat menyebabkan SOL dengan mengisi ruang di dalam otak. Selanjutnya ada aneurisma pecah. Jika aneurisma atau pelebaran pembuluh darah di otak pecah, itu dapat menyebabkan perdarahan yang menghasilkan SOL. Nah, selanjutnya yaitu ada tanda dan gejala pada pasien SOL. Meliputi yang pertama itu ada sakit kepala, nyeri yang seringkali parah, terutama di pagi hari dan memburuk saat menunduk. Nah, yang kedua ada muntah proyektil, muntah yang terjadi tanpa mual, seringkali akibat peningkatan tekanan intrakranial. Nah, yang ketiga ada perubahan status mental, seperti gangguan konsentrasi, perubahan kepribadian, dan mood. Nah, yang keempat ada kejang, dapat terjadi akibat iritasi korteks otak oleh lesi. Nah, yang kelima ada papiledema, atau pembekakan saraf optik yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Nah, selanjutnya ada pencegahan primer pada SOL. Nah, pencegahan primer pada SOL ini bertujuan untuk mengurangi risiko perkembangan lesi tersebut melalui deteksi dini dan pengelolaan faktor risiko. Nah, ini itu meliputi yang pertama itu ada pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gejala dan tanda-tanda yang mungkin terkait dengan SOL ini. Nah, seperti yang pertama itu ada informasi tentang gejala. Nah, informasi tentang gejala ini mengedukasi masyarakat tentang gejala yang mungkin muncul, seperti nyeri kepala yang tidak biasa, perubahan penglihatan, atau gejala neurologis lainnya. Nah, selanjutnya ada pentingnya pemeriksaan rutin. Nah, pentingnya pemeriksaan rutin ini untuk mendorong individu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, untuk mendeteksi masalah kesehatan lebih awal. Nah, untuk selanjutnya yang kedua ada screening. Nah, screening adalah proses pemeriksaan untuk mendeteksi penyakit sebelum gejala ini muncul. Nah, dalam konteks SOL ini meliputi pemeriksaan radiologis, seperti menggunakan teknik CT scan atau MRI untuk mendeteksi adanya lesi di otak atau organ lain. Selanjutnya ada screening untuk kanker. Melakukan screening bagi individu dengan faktor risiko tinggi untuk kanker yang menyebabkan SOL. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pengendalian faktor risiko. Pengelolaan faktor risiko yang dapat berkontribusi pada perkembangan SOL sangat penting. Nah, ini itu mencangkup yang pertama itu penghentian merokok. Merokok merupakan faktor risiko untuk berbagai jenis kanker, termasuk kanker paru-paru yang dapat menyebabkan SOL. Nah, yang kedua itu ada manajemen berat badan. Mempertahankan berat badan yang sehat melalui diet seimbang dan olahraga dapat mengurangi risiko berbagai jenis kanker. Nah, yang selanjutnya ada pola hidup sehat.
Pola hidup sehat, menerapkan gaya hidup sehat termasuk diet bergizi dan aktivitas fisik teratur untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya ada pencegahan sekunder pada pasien dengan SOL. Nah, pencegahan sekunder ini berfokus pada deteksi dini dan pengobatan lesi yang sudah ada untuk mengurangi dampak kesehatan yang lebih serius. Seperti yang pertama itu deteksi dini. Nah, ada pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting, terutama bagi individu yang memiliki faktor risiko tinggi. Nah, pemeriksaan ini dapat mencakup evaluasi neurologis untuk mendeteksi gejala awal SOL, seperti nyeri kepala yang tidak biasa, kejang, atau perubahan dalam fungsi kognitif. Nah, selanjutnya ada edukasi. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan gejala tersebut kepada tenaga medis dapat meningkatkan kemungkinan deteksi dini. Nah, selanjutnya ada intervensi medis. Nah, yang pertama itu dengan pengobatan. Setelah diagnosa ditegakkan, pengobatan dapat dimulai. Kemoterapi digunakan untuk mengobati tumor otak dengan obat-obatan yang sudah dirancang untuk membunuh sel kanker atau penghambat pertumbuhannya. Radioterapi juga sering digunakan terutama setelah operasi untuk membunuh sel-sel kanker yang mungkin tersisa dan untuk mencegah kekambuhan. Nah, selanjutnya ada operasi. Jika lesi terdeteksi dan dianggap dapat diangkat, tindakan bedah dilakukan untuk mengeluarkan tumor atau lesi tersebut. Nah, operasi ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada jaringan otak dan memperbaiki fungsi neurologis. Nah, prosedur bedah harus dilakukan oleh tim medis yang berpengalaman dan dilakukan dengan pertimbangan risiko dan manfaat bagi pasien. Nah, selanjutnya ada pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier bertujuan untuk meminimalkan dampak dari lesi yang sudah ada dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang pertama itu ada rehabilitasi pasien. Nah, dengan program rehabilitasi, setelah pengobatan, pasien sering memerlukan rehabilitasi untuk membantu pemulihan fungsi motorik, kognitif, dan komunikasi. Nah, ini termasuk terapi fisik, okupasi, dan bicara. Selanjutnya ada pendekatan multidisiplin. Tim medis yang terdiri dari dokter, perawat, terapi fisik, dan ahli gizi bekerja sama untuk merancang rehabilitasi yang komprehensif. Nah, selanjutnya yang kedua ada manajemen nyeri. Dengan pengelolaan nyeri menggunakan obat analgetik dan terapi non-farmakologi seperti teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri pasca operasi yang nyeri akibat SOL. Selanjutnya ada pendekatan holistik, mengintegrasikan terapi alternatif seperti akupuntur atau terapi musik untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Nah, selanjutnya yang ketiga ada dukungan psikologis, seperti konseling psikologis, menyediakan dukungan emosional melalui konseling untuk membantu pasien dan keluarga mengatasi stres dan kecemasan terkait diagnosis dan pengobatan. Selanjutnya ada kelompok dukungan, mengajak pasien untuk bergabung dengan kelompok dukungan agar mereka dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari sesama pasien. Selanjutnya yang keempat ada pendidikan kesehatan. Edukasi pasien dan keluarga memberikan informasi tentang kondisi kesehatan, pengobatan yang dijalani serta secara merawat diri setelah perawatan. Selanjutnya ada pencegahan kekambuhan. Mengedukasi tentang tanda-tanda peringatan yang harus diwaspadai untuk deteksi dini jika terjadi kekambuhan. Mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai SOL ini. Terima kasih.